Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Rifandi dengan NPM 22170011043 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonversikan atau mentransformasikan regular grammar menjadi finite state automata yang equivalent tentunya. Oke, di sini kita ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama kita harus memastikan bahwasanya regular grammar atau aturan produksi yang kita miliki itu merupakan epsilon free, di mana dia nggak menghasilkan epsilon. Terus yang kedua kita harus membuat create FSA M, di mana M ini cuma pengibaratan dengan sebuah state pada setiap non terminal in G aksen. Terus untuk himpunan state melambangkan atau merepresentasikan start symbol to be the start state. Artinya dia si S ini yang apa sih yang paling awal ini dia dijadikan sebagai start state. Terus yang kedua, yang ketiga kita harus menambahkan state baru yaitu D, ini mana D ini buat misalnya kan di sini kan ada S menghasilkan A. Nah, sedangkan S menghasilkan A ini dia nggak kemana-mana untuk input A nya nih, makanya dia langsung ke D. Jadi dia ditransisikan ke state D, bukan ke state lain-lainnya. Terus yang keempat, di sini ada pengkondisian jika produksi S menghasilkan epsilon di dalam G ini tadi, G ini, maka S itu dijadikan sebagai start symbol. Enggak, jika production S, di mana S ini merupakan start symbol, dia otomatis bakalan jadi final juga. Itu pengkondisian pertamanya. Terus untuk pengkondisian keduanya, untuk setiap produksi A menghasilkan AB, yang mana AB ini merupakan right linear grammar pada G, dia harus ditambahkan sebuah transisi dari state A ke state B, karena dia A ini menghasilkan terminal A ke variabel B ke state B ini. Jadi untuk tabel transisinya dia bakalan dilabelkan dengan terminal A ini inputnya. Terus untuk pengkondisian terakhir ya, untuk setiap produksi A menghasilkan A yang udah kita bilang tadi di langkah nomor 3, D ini gunanya buat menerima input terminal. Nah, ini kondisinya untuk setiap produksi A menghasilkan A kecil di G, dia harus ditambahkan transisi dari A ke D. Jadi dia nggak ke state selain D ini. Jadi dia harus ke D ini. Terus untuk contohnya gimana? Di sini kita punya sebuah regular grammar G, di mana di sini ada 3 aturan produksi, di mana bisa di sini S bisa menghasilkan A kecil, A terminal, di mana terus dia bisa juga menghasilkan A terminal tapi dia ke A, atau S bisa menghasilkan B juga, input B ini dia langsung ke state B, atau S juga bisa menghasilkan epsilon, yang dimana pada langkah pertama tadi kita udah disebutkan bahwasanya kita harus membangun sebuah regular grammar yang tidak ada atau yang tidak menghasilkan epsilon. Maka dari itu kita harus membuat ketiga aturan produksi ini menjadi epsilon free. Di sini untuk aturan produksi yang menghasilkan epsilon di sini ada dua, S sama B. Nah, cara membuat epsilon free itu gimana? Di sini dijelaskan kita harus mengcopy semua non produksi. Jadi kita harus mengcopy semua. Misalnya kita di sini punya apa tadi? Di sini kita punya SAB. Nah, kita harus mengcopy semua ini yang enggak ada hasil epsilonnya. Di sini ada A kecil state A, terus input B state B. Di sini ada A state A. Terus di sini ada input A state S. Nah, terus di sini untuk aturan produksi ketiga di sini ada input C ke state S. Nah, itu aja yang non produksi epsilon ya. Jadi kita pisahkan antara epsilon ini dengan yang non epsilon. Terus yang kedua kita untuk any non terminal n which can become epsilon, we copy every rule with an upper and right hand side both with and without n. Oke, jadi kita harus kayak memisahkan dulu kan ini udah dipisahkan. Terus kita yang namanya kita pisahkan juga dengan variabel ini B, dimana di sini kita bisa pisahkan kan di sini kan ada A sama B.
Di sini kita pisahkan A sama B. Nah, kalau udah kita lanjut ke langkah ketiga. Since S menghasilkan epsilon merupakan produksi pada original grammar, maka kita harus menambahkan S1. Di sini kita udah ditambahkan S1. Habis itu kalau udah ditambahkan, kita akan memerge atau menyatukan yang udah kita pisahin tadi ini ke S1. Di sini kita punya kan di sini kan untuk original grammar atau startnya itu ada S kan, dimana S ini menghasilkan epsilon juga nih. Nah di sini yang S ini kita merge ke S1, yang mana S1 ini tadinya cuman S1 menghasilkan epsilon, maka dari itu kita gabungin. Nah jika langkah pertama udah terpenuhi, kita lanjut ke langkah kedua. Kita harus membuat final state-nya atau diagram final state. Di sini kita lambangkan dengan M, yang mana non terminalnya itu ada S1, S, A, B. Jadi untuk state-nya ada 4, untuk sementara ada 4. Ini mana S1 ini kan tadi sebagai start symbol karena dia menghasilkan epsilon. Kan ini aturan ya misalnya. Nih. Jika si production S ini menghasilkan epsilon, di sini S1 menghasilkan epsilon betul. Merupakan start symbol, dia betul juga. S1 merupakan aturan produksi pertama, otomatis dia merupakan start symbol, betul juga, maka dia akan otomatis juga sebagai final. Oke, betul. Di sini kita lambangkan S1 sebagai start symbol. Terus kan tadi udah di langkah kedua kan, udah buat diagram EFSA-nya. Lalu kita lanjut ke langkah ketiga, ini mana kita menambahkan state baru yaitu D untuk menerima input yang kayak gini nih. Dia nggak ada kayak, dia pokoknya kayak cuman kayak terminal doang. Misalnya nih A, dia cuman A doang, dia nggak ada state destinasi state-nya. Dia bakalan kayak epsilon ya. Ya dia epsilon sih. Oh jadi D ini sifatnya kayak tempat penampungan state enggak, input terminal yang epsilon. Terus kalau udah 4 ya. Terus kalau step 3 udah kita penuhi, kan di sini kita udah buat baru kan, D0 ini sebagai state bantu lah istilahnya. Terus kita lanjut ke pengkondisian nomor 4. Jika produksi S menghasilkan epsilon, di mana di sini kan udah epsilon free, di mana yang masih menghasilkan epsilon itu cuma ada satu, state bantu juga ini satu, di mana S merupakan start symbol. Iya, dia merupakan start symbol karena dia aturan produksi pertama. Terus dia otomatis sebagai final, maka dari itu kita ganti S1 tadi menjadi final. Oke. Jadi untuk final state-nya ada 2 untuk sementara, S1 sama D0. Nggak isi hubungan untuk sementara. Untuk selanjutnya dia ada 2, cuman kita nggak tahu bakalan gimana nanti ya. Terus untuk lanjut ke pengkondisian 5, untuk setiap production A menghasilkan right atau left linear grammar, dia harus ditambahkan sebuah transisi dari A ke B dengan label terminal A. Jadi untuk inputnya kita masukkan sesuai terminalnya. Di sini kita punya S1 ke B. Nah, ya S1 ke A dulu nih. S1 ke A kan dia input si terminal A, dia bakalan ke state A. Terus untuk S1 juga bisa menghasilkan B ke B. Di mana S1 input B, dia bakalan ke state B. Terus untuk aturan produksi kedua di sini ada S bisa menghasilkan AA, BB juga. Jadi S ke A, terus S ke state B dengan input terminal B-nya. Terus A juga bisa menghasilkan AA sama AS. Di sini kita lihat untuk A-nya bisa ke AA. AA itu maksudnya dia apa sih, ke diri sendiri, dia memanggil diri sendiri. AA terus ke AS dengan input A juga. Terus untuk aturan produksi terakhir kan kita di sini ini for every production A menghasilkan AB. Jadi kita untuk yang ini kita hiraukan dulu, itu kita taruh ke paling terakhir dulu. Oke. Di sini untuk aturan produksi keempat, B bisa ke S dengan input C. Di sini kita gambarin B input ke S ke C dengan input C. Nah, untuk pengkondisian terakhir, untuk setiap produksi A yang menghasilkan A aja, dia nggak ada destinasi state-nya atau nggak ada apa sih, kayak nggak ada tujuan state-nya, dia bakalan
buat transisi dari A ke D. Jadi di sini kan ada S enggak di sini. Di sini ada S1 AB kan. Berarti S1 AB dia bakalan ke D0. Begitu juga dengan S AB juga dia bakalan ke D0 juga. Terus untuk A juga dia punya A doang, maka dari itu A input ke D0 untuk si transisi A-nya, A terminal. Terus untuk aturan produksi yang B, dia kan B bisa menghasilkan atau memproduksi C. C ini kan kayak bukan like linear atau left linear, maka dari itu dia masukkan ke transisi D0 ini. Oke. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.